Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Semua Bapak Ibu sekalian, siapapun yang menyaksikan video ini, alhamdulillah akhirnya saya bisa kembali ke video ini menyapa Anda semua dalam kajian kitab Selekta dalam Ilmu Tajwid. Ini kitab seperti yang kita tahu ini adalah disusun oleh Yang Mulia Buya Ki Haji Abdul Aziz. Di kesempatan video kali ini, sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa utamanya kepada musannif penyusun kitab ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ada satu amalan berupa salat dan ada pula doanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditulis oleh Buya Ki Haji Abdul Aziz di dalam buku Selekta dalam Ilmu Tajwid ini. Di buku ini terdapat dalam halaman 71 ya. Ini mula ceritanya pernah satu masa Sayyidina Ali ini merasakan satu kondisi di mana hafalannya mulai tersendat-sendat. Nah, sehingga datanglah Sayyidina Ali ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kondisi beliau Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu amalan berupa sholat sunnah, juga nanti diakhiri dengan pembacaan ada doanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidina Ali betul-betul melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah kemudian Sayyidina Ali menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada perubahan drastis, ada perbedaan antara sebelum mengamalkan amalan yang dikasih Rasulullah dan setelah mengamalkan. Dikatakan di buku Selekta ini, katanya setelah mengamalkan ini, Sayyidina Ali merasakan seperti membaca atau menghafal Quran itu seperti ngelihat gitu ya, ngelihat hurufnya. Supaya saya nggak salah, itu dikatakan begini. Nah, setelah mengamalkan amalan tersebut, beliau dapat menghafalkan atau mengulang 40 ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan melihat langsung pada tulisan tanpa ada satu huruf pun yang tertinggal. Itu bayangan saya kalau kita misalnya hafalin Quran, terus kita sudah hafal dan memurojaah. Nah, ketika murojaah itu kan kita berusaha mengingat. Mungkin saat kondisi kita memejamkan mata atau seperti apa, kita seolah-olah melihat daripada teks di dalam Al-Quran. Kita nampak gambar kali itu atau seperti apa. Itu hanya sekilas yang terlintas dalam pikiran saya. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dicek ini ya. Inilah amalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama yakni sholat 2 rakaat dengan 1 salam, kemudian bangkit lagi, berdiri lagi untuk melanjutkan sholat 2 rakaat lagi yang kedua. Artinya sholatnya seluruhnya ada 4 rakaat tuh ya. Kaifiahnya seperti apa? Nih sholat yang pertama, saya coba tutup dulu ya. 2 rakaat yang pertama, rakaat pertama ini membaca suratul Fatihah. Setelah baca surah Fatihah, rakaat pertama langsung dilanjutkan membaca surah Yasin. Surah Yasin ini ada juz 22 sampai juz 23 ya. Ada 83 ayat. Surahnya Makkiyah. Seperti yang sudah kita hafal ya. Dimulai dari surah pertama dan kedua ini Yasin wal Qur'anil Hakim dan seterusnya. Dilanjutkan dengan rakaat yang kedua. Seperti biasa ada tuh ruku, sujud, salat biasa sunnah biasa. Selanjutnya, rakaat yang kedua baca Fatihah dan baca surah Quran surah 44 surah Ad-Dukhan ya. Surah Ad-Dukhan ini ada pada juz 25. Surahnya Makkiyah ada 59 ayat. Kemudian diawali dari surah Hamim wal kitabil mubin dan seterusnya. Surah Yasin ini surah keberapa ya? Coba saya cek dulu. Quran surah Yasin. Ada teman-teman yang tahu? Ada yang tahu nih teman-teman surah Yasin surah keberapa? Oh, surah ke-36 ya. Quran surah 36. Quran surah ke-36 yakni surah Yasin. Nah, seperti ini. Jadi sholat 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat
salat yang salam yang pertama ini kan 2 rakaat ya, rakaat yang pertama Fatihah dan Yasin, kemudian rakaat yang kedua baca Fatihah, kemudian Ad-Dukhan. Nah, kemudian bangkit lagi untuk salat yang kedua, di mana rakaat pertamanya membaca surah Fatihah, ini baca surah Fatihah dilanjutkan dengan baca surah As-Sajdah. Juz 21, surah Makkiyah ada 30 ayat, diawali dari Alif Lam Mim. Ini salah nih ya. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai akhir. Ini bukan sekedar ini yang dibaca ya, ini perlu dipahami betul-betul bahwa semua surah As-Sajdah bukan hanya yang ditulis di sini nih. Jangan sampai salah, bukan kawan semua ya. Oke, selanjutnya rakaat yang kedua, yakni baca surah Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Mulk. Diawali dengan ini juz 29 Makkiyah, surahnya Makkiyah, ada 30 ayat seluruhnya. Diawali dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kulli. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir. Bukan yang ini doang sekali lagi ya. Oke, setelah selesai salam yang kedua, kita duduk lagi membaca doa yang ini. Ini juga ada di dalam Selekta. Insya Allah semuanya persis sama seperti ini yang kami ketik ulang dan sudah kami cek ya. Mudah-mudahan tidak ada salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Warhamni an atakallafa ma la ya'nini. Warzuqni husnan nadhri fima yurdik. Husnan nadhri fima yurdik anni. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح صدري وأن تستعمل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتينيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terus ditutup dengan penutup doa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih doanya seperti ini ya. Allahumma ya Allah irhamni, berilah rahmat atau kasihinilah aku, kasihinilah hamba bitarkil ma'asi dengan kekuatan meninggalkan maksiat abadan selamanya ma'abqaitani di dalam umur hidupku atau selama hidupku. Warhamni, kasihina aku an atakallafa ma la ya'nini. Apa ini artinya? Dan kasihlah hamba untuk meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagiku. Oke. Berilah aku rezeki berupa pandangan yang baik pada sesuatu di mana engkau ridha kepadaku. Yang ini ya. Warzukni, berikan rizki kepadaku husnan nadri, pandangan yang baik fima yurdika, di dalam setiap yang engkau ridhai anni dariku. Jangan sampai kita melihat uh, pandangan yang tidak Allah ridha. Allahumma badi'as samawati wal ardi, ya Allah badi'as samawati, wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, zal jalal wal ikram, pemilik keagungan, pemilik kemuliaan dan keagungan, wal azzatil lati, dan kejayaan allati la turam, yang tidak terbatas. As'aluka ya Allah, aku bermohon ya Allah, wahai Allah, ya Rahman, wahai zat yang maha Rahman atau maha pengasih. Bijalalika, dengan keagunganmu, wa nuri wajhika, dan cahaya wajahmu, antul zima qalbi, engkau tetapkan hatiku, bi hifdza kitabaka, atas penghafalan kepada kitab agungmu, yakni Al-Qur'an. Warzuqni, dan berikan rezeki kepadaku, pada hamba, an atruhu ala nahwi alladhi yurdika anni, atas segala sesuatu yang engkau ridai dari hamba. Allahumma ya Allah badi'as samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, dzal jalali wal ikram, pemilik keagungan, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, al izzati wal izzati, dan kejayaan allati la turam, yang tidak terbatas. As'aluka, aku bermohon ya Allah, wahai Allah, ya Rahman, yang maha pengasih. Bijalalika, dengan keagunganmu, wa nuri wajhika, dan cahaya wajahmu, keagunganmu, an tunawwira, agar engkau berikan cahaya bi kitabika, sebab kitab agungmu, yakni Al-Qur'an, basari, dari pandanganku. Wa an tutliq, basari itu mungkin bukan pandangan ya.
Apa ini artinya bahasa ini? Yang demi kamu dan cahaya wajahmu engkau menerangi penglihatanku, betul ya, dengan kitabmu dan memfasihkan lidahku dalam mengucapkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian wa antutlik bihi lisani, dan kau fasihkan lisanku, wa antufarrij bihi an qalbi, dan engkau lapangkan dan engkau bukakan hatiku, wa antashrah sadri, dan engkau lapangkan dadaku, wa antasta'mal bihi badani, dan engkau sehatkan badanku. Fa innahu la yu'inuni, tidak sesungguhnya tidak ada yang dapat menolong hamba adalah haqi ghairu, atas kebenaran atasmu. Wala yu'tinihi, dan tidak ada yang dapat mendatangkan padamu illa anta, kecuali engkau ya Rabb. Wala haula, tidak ada kekuatan, wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan illa kecuali billah, engkau ya Allah. Al-Aliyil Azim, yang maha agung dan yang maha luhur dan maha agung. Allahu a'lam bishawab. Demikian kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, tips punya hafalan yang kuat seperti yang diajarkan oleh Abuya Kiai Haji Abdul Aziz, tentunya dengan apa-apa yang sudah dikaifiakan, sudah diajarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Allah yakum ajmain. Mohon maaf atas salah-salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Alhamdulillah.